Assalamualaikum. Apa? Yanti? Iya, iya. Jaka, ada apa? Ya, Yanti jadi korban siluman kobra ya. Jaka harus segera ke sana ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akhiri kaji kita di pagi hari ini. Maafin aku. Andai saja aku turuti permintaanmu, mungkin kamu nggak jadi korban. Tapi enggak. Tindakan aku udah benar. Aku tidak mungkin berbuat dosa kepada kamu. Sudahlah Jaka. Kau harus ikhlas dan tawakal. Karena ini sudah menjadi takdir dari Allah. Gak nyangka ya Mas, Yanti dipanggil secepat itu. Hidup itu memang penuh misteri. Kita nggak tahu kapan kita lahir dan kapan kita mati. Kasihan Mas Jaka ya Mbak. Dia harus kehilangan Mbak Yanti. Padahal mereka kan pacarannya udah lama. Mas Jaka pasti sedih banget. Kenapa harus cepat ini kamu meninggalkan aku, Yanti? Sekarang cintaku harus ikut terkubur bersamamu. Jaka, tidak baik sedih terlalu berlebihan. Ingat Jaka, umur seseorang itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ya, Yanti itu tewas nggak wajar. Yanti tewas tuh gara-gara siluman ular. Itu benar. Tapi kamu tetap tidak boleh tenggelam dalam kesedihan seperti ini. Jaka tidak tenggelam, Ayah. Jaka lagi mikir bagaimana caranya balas dendam pada siluman itu. Itu bagus. Berarti kalau demikian, kamu sudah berperang melawan kebatilan. Jadi, Ayah mendukung rencana Jaka? Sangat mendukung. Bahkan ayah mau mendukungmu dari belakang untuk melenyapkan siluman ular itu. Makasih ya. Menunggu sampai dia selesai belanja. Orang itu tingkahnya mencurigakan. Apa dia? Dia mengawasi dari situ. Pasti kamu siluman kobra yang membunuh Yanti, iya kan? Sekarang kau memangsa gadis itu.
Ternyata kau baru tahu kecantikanku, pemuda ganteng. Kamu benar-benar cantik. Tentu saja, sayang. Masya Allah, apa sebenarnya yang terjadi pada anakku ini? Kenapa dia seperti orang yang lupa diri? Jaka, Jaka, Ayah, ngagetin orang aja. masa begitu aja kaget? Jangan banyak melamun. Nanti kamu dirasuki setan. Lebih baik banyak-banyak berzikir dalam hati. Iya ya. Asik kan? Jaka, kamu sayangkan sama aku? Boleh nggak aku minta sesuatu? Boleh. Minta apa? Sini. Gimana? Terserah kamu. Ada apa? Kurang ajar! Beraninya kau menampar aku! Aku nggak cuma menampar kamu, tapi juga akan membunuh kamu. Masih berani kau melawanku? Berlutut kamu! Berlutut! Bagaimana keadaanmu, Jaka? Alhamdulillah. Udah mendingan ya. Jaka sudah tahu. Ternyata siluman kobra itu benar-benar sakti ya. Mengalahkan iblis itu memang tidak mudah, Jaka. Apalagi kamu belum menguasai kekuatan sejati. Kekuatan sejati. Iya, Maksud ayah? kekuatan sejati buat orang beriman adalah ikhlas. Janganlah kamu melawan iblis dengan nafsu, apalagi dengan dendam. Jika demikian, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sebaliknya, hadapilah dia dengan niat karena Allah. Maka iblis itu akan takluk dengan sendirinya. Sebab, sesungguhnya, hakikat segala kekuatan adalah milik Tuhan semesta alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Pak Manto? Iya, betul. Kenalkan, saya Rosa. Kamu pasti Indri, anak kedua Pak Manto kan? Iya, Anda tahu dari mana ya? Pasti kamu sudah lupa Indri. Dulu kamu masih kecil. Dan sebenarnya kita masih ada hubungan saudara. Kalau begitu, mari masuk. Di dalam ada Eyang Putri. Ayo masuk. Makasih. Silakan. Makan ya nak, sedikit aja. Nanti kalau kamu sakit kan Eyang yang susah, ya? Udah deh nggak usah sedih ya. Kan sekarang ada Eyang di sini ya. Satu sendok aja. Yuk, yuk. Tuh kan gitu kan? Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Eyang, saya datang terlambat. Saya datang kemari mau menyampaikan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa Pak Le dan Bule Manto. Terima kasih.
Tapi ngomong-ngomong, anak ini dong, Dek. siapa ya? Mungkin Eyang Uti lupa sama saya. Dulu, terakhir kali kesini saya dengan bapak dan ibu. Ya, waktu itu saya masih kecil. Kira-kira seusia Uri lah. Jadi sebenarnya, saya ini masih bersaudara dengan Bule. Jadi, bapak saya, saudara berlainan ibu dengan Bule yang menikah dengan Pak Lemanto, anak Eyang Uti. Ya, jadinya saya, Uri, Budi, dan Indri masih saudara sepupu. Saya nggak nyangka loh, Eyang, kalau Indri sekarang udah sebesar ini. Udah remaja, cantik lagi. Silakan duduk. Sebenarnya, kedatangan saya ke sini, selain menyampaikan bela sungkawa, saya disuruh Bapak mengatasi keadaan kotor di rumah ini. Supaya tidak terjadi musibah seperti yang dialami Pale dan Bule. Apa maksud Nak Rosa? Sebaiknya, saya tidak membicarakan hal ini di depan anak-anak. Nggak baik kalau mereka mendengarkannya. Tidak, Indri bukan anak kecil lagi. Indri harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Baiklah, Indri boleh mendengarkannya. Tapi, nanti malam saja ya ceritanya. Boleh saya permisi ke kamar mandi? Silakan. Indri, anterin Mbak Rosa, Gi. Iya ya. Mari Mbak.